Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kepala Daniel serasa mendidih. Berani sekali gadis itu main kabur-kaburan lagi. Ia akan membuat gadis itu mendapat ganjaran atas perbuatannya. Dengan jantung yang meletup-letup karena menahan marah, Daniel menghubungi nomor telepon Hakim, sekretarisnya. Sekretaris Kim yang sedang asik nge-gym akhirnya berhenti sejenak. Ia mengangkat telepon dari Big Boss dulu. Ini bahkan tanggal merah, mengapa tidak membiarkanku libur barang sehari saja? Ratap sekretaris Kim. Halo? Iya tuan. Cari tahu di mana lokasi dia camping. Setelah itu datang kemari. Sekretaris Kim memejamkan mata sesaat. Apalagi ini batinnya, namun bibirnya berucap lain. Baik tuan. Tidak butuh waktu lama bagi sekretaris Kim untuk mendapat informasi yang ia butuhkan. Sekarang pria itu sudah siap meluncur ke kediaman Daniel. Mobil warna hitam itu memasuki kawasan apartemen mewah di pusat kota. Sesekali sekretaris Kim melirik salah satu apartemen itu. Barangkali ia mau membeli salah satunya. Nanti kalau sudah menikah dengan siapa tapi pacar saja tidak punya. Tok tok tok, sekretaris Kim mengetuk pintu apartemen Daniel. Kita ke sana sekarang. Tidak mempersilahkan Kim masuk, Daniel langsung tancap gas mengajak cepat-cepat ke tempat camping Dea. Pakai mobilku. Daniel melempar kunci mobil ke sekretaris Kim yang berjalan di sampingnya. Sudah 1 jam mengendara, namun mereka tak kunjung sampai. Kamu yakin kita nggak nyasar, Kim? Sepertinya tidak, jawab Kim ragu-ragu. Pasalnya, jalanan mereka sejak tadi terasa sepi sekali. Hampir tidak ada kendaraan yang lewat. Pohon-pohon menjulang tinggi di kanan dan kiri jalan. Yang benar kamu, Kim. Sekretaris Kim menelan ludah. Jangan-jangan mereka memang nyasar. GPS yang terpasang malah membuat mereka makin tersesat. Pukul 12 siang, mobil mereka malah berhenti mendadak. Ada apa ini, Kim? Sekretaris Kim langsung turun memeriksa apa yang terjadi. Bannya bocor. Hes! Daniel mendengus kesal. Ia pun keluar dari mobil sembari menunggu sekretarisnya ganti ban mobil. Daniel mencoba melihat ke sekeliling. Beberapa langkah dari mobilnya yang mogok, Daniel malah mendapati pemandangan yang memanjakan mata, hamparan rerumputan di balik semak dan pepohonan. Tanpa bicara pada Kim, Daniel terus saja masuk ke dalam semak. Semakin ke dalam, cahaya semakin minim. Daniel tanpa sadar terus masuk ke dalam hutan. Tuan, sentak Kim sambil menepuk pundak Daniel. Daniel langsung tersadar. Ia heran mengapa ada di dalam hutan. Di mana ini? Tanpa banyak bicara, Kim mengedipkan mata. Tubuhnya mengisyaratkan agar Daniel ikut bersamanya. Setelah sampai di tempat mobil yang sempat mengalami kebocoran itu, Daniel merasa merinding. Ayo tuan, naiklah. Apa yang terjadi, Kim? Daniel heran, hari kok sudah semakin gelap. Perasaan ia baru pergi beberapa saat yang lalu. Masuk dulu, tuan. Setelah mereka meninggalkan lokasi itu, sebuah papan bertuliskan hutan terlarang mulai terlihat ketika angin meniup dahan yang menutupi papan bercat merah itu. Cukup lama saya mencari tuan tadi. Maksudnya, tempat ini angker. Kamu percaya yang begituan? Cibir Daniel. Tidak mau mendebat atasannya, Kim memilih diam. Ia juga sudah merinding dari tadi. Tanpa mereka sadari, barusan mereka melewati sosok putih dengan rambut panjang yang menutupi seluruh wajahnya.
Kim, tolong AC-nya matiin, seru Daniel yang mendadak merasa merinding disko. Sudah dari tadi, Tuan. Daniel langsung diam 1000 bahasa. Sepertinya ia menyadari tempat di sekitar sana memang angker. Mobil terus melaju sesuai arahan GPS. Akhirnya yang dicari ketemu juga. Sekretaris Kim langsung merasa lega ketika dari jauh nampak api unggun yang menyala dengan terang. Sepertinya kita sudah sampai, Tuan. Daniel tidak menyahut, matanya sibuk memindai dari jauh. Awas kamu, Dea, batinnya sembari terus mengamati dari dalam mobil. Stop, stop. Mobil langsung berhenti. Daniel bergegas keluar ketika melihat sosok Dea. Pria itu berjalan mendekati istrinya yang pergi tanpa permisi. Dea sedang menatap langit yang penuh bintang di atas sebuah jembatan kecil dengan air yang mengalir di bawahnya. Ia terlihat sendirian menikmati malam yang indah itu. Bisa-bisanya anak bandel itu. Terutu Daniel masih sambil melangkah menuju jembatan. Tapi beberapa langkah kemudian ia langsung mematung seketika. Di atas sebuah jembatan, Dea masih menatap langit. Wajahnya terlihat damai. Pemandangan malam di atas bukit membuat Dea terlena. Dea! Gadis itu menoleh. Vino, ayo ke sana. Anak-anak sedang menikmati musik di depan api unggun. Enggak, Vin, gue pengen di sini aja. Dea mendongak menatap langit yang kelap-kelip sangat menakjubkan. Pemandangan yang jarang ia dapati selama tinggal di kota. Nanti lo masuk angin, mending di sana, anget dekat api unggun. Dea menggeleng. Karena Dea nggak bisa dibujuk dengan perhatian, Vino malah melepas jaket yang ia kenakan. Ia memakaikan jaket denim itu ke tubuh Dea, berharap Dea merasa lebih hangat. Dea! Teriak Daniel dengan murka. Ada gunung yang mau meletus dan lavanya siap menyembur. Hawa dingin di sekitar jembatan berubah memanas. Mati aku, pekik Dea saat melihat sosok Daniel. Tidak mau tertangkap oleh sang suami, refleks Dea malah menarik tangan Vino. Lari, Vin, pekik Dea. Dua muda-mudi itu pun lari kocar-kacir seperti kena razia, apalagi ketika melihat Daniel yang semakin dekat di belakang mereka berdua. Lari mereka pun semakin kencang. Dea yang memang energik dan Vino yang merupakan pemain basket jempolan, fisik keduanya tidak diragukan lagi. Jelas Daniel ketinggalan jauh. Dea, kenapa kita lari? Masih berlari kencang sambil gandengan tangan. Vino bertanya sambil nafasnya yang terlihat ngos-ngosan. Udah, jangan banyak nanya, lari aja terus, jawab Dea dengan asal sembari terus berlari kencang. Mereka baru berhenti ketika melihat ada tempat untuk bersembunyi. Dea dan Vino menyembunyikan diri di balik sebuah bangunan tua tanpa atap. Tembok-temboknya sudah mulai runtuh saking tuanya. Bangunan tua itu sepertinya dibangun waktu zaman penjajahan Belanda. Dilihat dari dinding-dindingnya yang jebol dan ditumbuhi tumbuhan lumut yang cukup tebal. Tidak terasa, suasana malah jadi mencekam. Hanya bulan purnama yang menjadi sumber penerangan. Bisa dibayangkan betapa horornya di sana. Tapi bagi Dea, lebih horor lagi kalau ketangkap oleh suaminya sendiri. Gadis itu tidak bisa membayangkan apa yang akan Daniel hadiahkan pada dirinya nanti bila berhasil tertangkap. Seram. Membayangkan saja bulu kuduknya sudah berdiri semua. Kemarahan Daniel lebih seram daripada setan bagi Dea. Kresek-kresek, suara orang berjalan di semak-semak terdengar semakin dekat. Dea pun semakin cemas.
"Jangan bicara, lo diem aja, Vin," bisik Dea tepat di telinga Vino yang bersembunyi di sebelahnya. "Tapi jangan gitu juga, Dea, gue geli," protes Vino dalam hati. Bisikan Dea membuat darah mudanya sedikit meronta. Suasananya cocok banget, sangat mendukung. Tempat sepi, dua-duaan. Nenek bilang sangat berbahaya. Sementara itu, tidak jauh dari sana terdengar suara orang berteriak. "Dea!" panggil Daniel. Pria itu terus berjalan membelah semak, akan tetapi suara dahan yang tersapu angin ditambah suara makhluk malam yang sesekali terdengar membuat Daniel ingin mundur pelan-pelan, padahal hanya suara burung hantu di atas pohon tepat di sebelahnya. Bukannya penakut, hanya saja Daniel kurang suka gelap-gelapan yang seperti ini. Pria berbadan tegap itu pun akhirnya berbalik.